Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jukson Sandi, NIM 219190075. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 7 materi pokok mengenai mata kuliah kewirausahaan. Materi pertama, pengenalan kewirausahaan, yaitu menjelaskan mengenai bidang kewirausahaan, mengembangkan mental dan pola kerja pribadi seseorang di perusahaan. Materi kedua, konsep dasar kewirausahaan. Bagaimana kasus pengangguran di Indonesia? Yang pertama itu jumlah pengangguran di Indonesia. 10% adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Yang kedua, bahan diskusi. Siapakah yang bersalah? Apakah mahasiswa, orang tua, pendidik, atau pemerintah? Latar belakang perlu berwirausaha. Yang pertama itu agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Yang kedua, berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Yang ketiga, menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Kendala bagi seseorang memilih usaha. Yang pertama, adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Yang kedua, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Yang ketiga, merasa bingung dari mana memulai usaha ke awal menjadi wirausaha. Yaitu yang pertama, berani memulai. Yang kedua, berani menanggung risiko atau tidak takut rugi. Dan ketiga, penuh perhitungan. Yang keempat, memiliki rencana yang jelas. Judul materi ketiga, pengembangan teknopreneurship di perguruan tinggi dan implikasi kebijakannya. Pendidikan kewirausahaan berbasis teknologi atau dikenal dengan istilah teknopreneurship merupakan upaya untuk mensinergikan antara teori dan praktik dari berbagai kompetensi bidang ilmu yang berkaitan dengan teknologi dan industri. Karena itu pendidikan kewirausahaan teknologi bisa dijadikan sebagai sebuah proses pembelajaran beratmosfer bisnis. Pendidikan teknopreneurship ke depan sangat memungkinkan untuk dikembangkan pada perguruan tinggi di Indonesia. Akan tetapi dalam pengembangannya, perguruan tinggi masih dihadapkan berbagai permasalahan baik belum adanya kebijakan maupun kesiapan dari perguruan tinggi atau tenaga pengajar dan infrastruktur pendidikan. Materi keempat, cara mendirikan usaha. Bagaimana cara berwirausaha? Yang pertama itu, wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. Yang kedua, jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya. Yang ketiga, memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Yang pertama itu jujur dalam bertindak dan bersikap. Yang kedua, rajin, tepat waktu dan tidak malas. Yang ketiga, murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul. Yang keempat, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Yang kelima, tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Ada beberapa cara memulai usaha. Yang pertama itu mendirikan usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan. Yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Jenis izin usaha, dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha. Yang pertama itu tanda daftar perusahaan. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, bukti diri. Cara mendirikan usaha. Yang pertama itu mengadakan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, dibuatkan akte notaris. Yang ketiga, didaftarkan di pengadilan negeri. Yang keempat, diberikan dalam lembaran negara.
faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Yang pertama itu data dan informasi tidak lengkap, yang kedua salah perhitungan, yang ketiga pelaksanaan pekerjaan salah, dan keempat kondisi lingkungan, yang kelima yaitu unsur sengaja, yang keenam bencana alam. Materi kelima, surat usaha izin jasa konstruksi atau SUIJK. Apa itu IUJK? Yang pertama itu untuk mengetahui apa itu IUJK, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Yang kedua, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Yang ketiga itu IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Dasar hukum pengurusan IUJK. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, ganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 PRTM 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Syarat pengurusan IUJK. Yang pertama, sertifikat keahlian atau SKA atau sertifikat keterampilan SKT. SK atau SKT wajib dilampirkan saat mengurus IUJK sebagai bukti bahwa perusahaan Anda sudah memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidang konstruksi. Level kualifikasi yang disyaratkan adalah menengah ke atas, minimal 2 orang tiap bidang. Yang kedua, kartu tanda anggota KTA asosiasi, wajib bergabung dengan asosiasi perkumpulan tertentu yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Judul materi ke-6, manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen dan organisasi. Yang pertama itu setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah harus melakukan manajemen. Yang kedua, manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Fungsi manajemen proses untuk mencapai tujuan menjadi fungsi manajemen. Yang pertama itu planning. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, organisasi. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Materi ke-7, cara memperoleh modal. Pengertian modal. Yang pertama, untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang, dan tenaga keahlian. Yang kedua, modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pemilihan aktivitas tetap, sampai modal kerja. Jenis-jenis modal usaha. Ada 2 jenis modal usaha. Yang pertama, modal investasi, yang kedua modal kerja. Pengertian daripada modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Pengertian dari modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan dalam apabila ingin memperoleh suatu modal. Tujuan perusahaan mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman modal, investasi atau modal kerja, modal utama atau tambahan kebutuhan, mendesak atau tidak. Kedua, masa pengembalian modal. Jangka waktu pinjaman harus dipertimbangkan sehingga tidak menjadi beban dan tidak mengganggu cash flow perusahaan. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan biaya bunga, biaya administrasi, bonus atau komisi,
menjadi komponen produksi sehingga dapat menjadi beban bagi perusahaan dalam menentukan harga jual dan tambah. Ya, itulah sedikit pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.